Istana Basa atau yang lebih dikenal dengan nama Istana Pagaryung merupakan salah satu ikon dari kota Batu Sangkar. Istana Basa Pagaryung sendiri terletak di Nagari Pagaryung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di balik arsitektur Istana Basa Pagaryung yang memukau, ternyata bangunan ini juga memiliki fakta menarik yang patut untuk disimak. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik dari Istana Basa Pagaryung. Tonton videonya sampai habis ya, dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh fakta menarik Istana Basa Pagaryung. 1. Pernah kebakaran. Nah, pada tahun 2007, Istana Basa Pagaryung mengalami kebakaran hebat yang menyebabkan kerusakan berat pada struktur bangunan istananya. Nah, setahun kemudian, pada tahun 2008, Istana Basa Pagaryung kembali dibangun dengan dana yang tidak sedikit, yang berasal dari APBD, APBN, serta bantuan dari masyarakat. Penyelesaian pembangunan Istana Basa Pagaryung memakan waktu 6 tahun. Dan pada tahun 2013, Istana Basa Pagaryung kembali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Tahan gempa. Saat masuk ke dalam istana, wisatawan akan disambut dengan kemegahan bangunan yang keseluruhannya terbuat dari kayu itu. Nah, kayu-kayu tersebut kabarnya merupakan kayu khusus yang dipilih agar bangunan tetap tahan lama. Tiang-tiang pada bangunan yang merupakan warisan budaya ini juga sengaja dibuat miring, fungsinya agar tahan terhadap gempa. Selain itu teman, material kayu yang ada di istana ini dihiasi dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau yang sangat kental sekali. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya. Ini yang paling penting ya, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Like dan komen jangan sampai lupa juga ya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih semakin luas lagi. 3. Bukan bangunan asli. Istana Basa Pagaryung yang berdiri saat ini bukanlah bangunan aslinya. Bangunan aslinya berada di Bukit Batu Patah. Nah, bangunan istana yang asli habis dilahap api. Beruntung beberapa benda peninggalan masih ada yang terselamatkan dan disimpan dengan baik, dan tentunya bangunan istana yang berdiri di tanah datar ini juga tak kalah menarik dan megahnya seperti bangunan aslinya. 4. Setiap ruangan memiliki fungsi yang berbeda. Nah, setiap ruangan di Istana Basa Pagaryung memiliki fungsi yang berbeda-beda di setiap tingkatnya. Tingkat paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintah berupa ruang besar yang melebar dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Di sisi kiri dan kanan ruangan terdapat ruangan kamar. Di bagian belakang singgasana terdapat 7 buah kamar sebagai tempat putri raja yang telah menikah. Tingkat kedua dari bangunan merupakan ruangan aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Besar ruangan ini pun sama dengan besar ruangan utama di bawah. Ruangan yang teratas merupakan tempat raja dan permaisuri bersantai sambil melihat kondisi di sekitar istana. Ruangan ini disebut anjungan peranginan yang posisinya terletak tepat di bawah atap bergonjong, berada di tengah bangunan atau disebut juga gonjong mahligai. 5. Koleksi barang antik. Di sana ini juga terdapat sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa. Di antaranya tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda. Selain itu teman, wisatawan juga bisa melihat secara langsung 100 replika furnitur dan artefak antik khas Minang. 6. Berawal dari Kerajaan Pagaryung. Istana Basa Pagaryung merupakan sebuah istana yang menjadi sisa peninggalan Kerajaan Pagaryung di Sumatera Barat. Sayangnya belum ada informasi pasti kapan berdirinya istana ini. Begitu juga dengan sejarah berdirinya Kerajaan Pagaryung. Dikutip dari Kompas.com pada tanggal 22 Juni 2013 dalam judul Pagaryung Simbol Perekat Nusantara menuliskan pusat kerajaan Malayapura yang dipindahkan Adityawarman ke wilayah Saruwaso di Kabupaten Tanah Datar. Diduga berdekatan dengan Istana Silindong Bulan sebagai marwah Kerajaan Pagaryung.
Namun kerajaan tersebut pada mulanya bukanlah Pagaruyung seperti yang kini dikenal. Nah, dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Muhammad Nur, mengatakan Pagaruyung kemungkinan berasal dari dua kata, yakni paga yang berarti pagar dan ruyung yang berarti batang pohon enau yang mengeras karena sudah tua. Kendati demikian, sekali lagi catatan sejarah tak menyajikan fakta dan bukti mengenai periode setelah Adietwarman hingga munculnya Sultan Alif sebagai Raja Pagaruyung I pada abad ke-16. 7. Pernah dikunjungi selebriti dunia. Nah, buat teman yang suka dengan konten kuliner, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama selebriti chef dunia, Gordon Ramsay. Nah, Gordon Ramsay memang sengaja datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya dan keunikan kuliner Nusantara. Nah, dalam sebuah dokumentasi yang bertajuk Uncharted, besutan National Geographic, pada kesempatan itu Ramsay juga ditemani oleh pakar kuliner legendaris Indonesia, yaitu William Wongso. William Wongso yang diketahui telah menguasai lebih dari 200 teknik pengolahan rendang itu dipercaya untuk mengajarkan nilai-nilai kebudayaan dan kuliner Nusantara secara khusus kepada Ramsay. Selain menjelaskan sejarah dan teknik memasak rendang, William juga mengajak Ramsay mengunjungi Istana Basa Pagaruyung. Nah, itulah dia teman fakta menarik dari Istana Basa Pagaruyung. Gimana menurut pendapat teman? Jika teman punya fakta menarik lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya. Ini yang paling penting ya, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Like dan komen jangan sampai lupa juga ya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.